Oke Prof. Kalau misalnya artinya sudah biasa untuk Jessie yang tadi baru Prof katakan baru begitu ya di Indonesia, diadaptasi di Indonesia ini baru dikatakan ketika vonis begitu. Baru bisa kita lihat karena putusan apakah diterima ataupun ditolaknya itu ketika vonis baru diketahui. Iya, bukan vonis. Ketika akan menjatuhkan vonis, jaksa merekomendasi apa tidak. Kan ini kan baru dari LPSK, rekomendasi namanya. Mengusulkan dengan data-data yang cukup baik sehingga ada diterima sebagai JC. Nah, tetapi kan tidak ada kemungkinan yang lain juga bisa sebenarnya. PC bisa, tapi PC ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh LPSK. Jadi itu JC publik mesti tahu dengan baik. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Karena ini harus ada perjuangan berat bagi yang bersangkutan. Bisa membuka, bekerja sama. Namanya juga kolaborator kan. Orang yang mau berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum ini dipenuhi dengan kuat ya. Tidak sekedar menceritakan yang dialami, itu saksi. Dia harus bisa mengungkapkan, menjadikan perkara ini beda ya. Kalau fakta itu ibunya korban lebih kuat di keluarganya itu. Demikian keras perjuangannya itu sehingga tidak dikubur secara umum sebagaimana yang telah diskenariokan. Ini jasanya luar biasa si ibu ini sehingga hakim akan menghormati juga bagaimana kehendak si ibu. Prof, ini masih tentang Barada Richard Eliezer ya Prof, ini yang seorang eksekutor juga, kemudian justice collaborator juga. Nah, Barada E ini kan dikatakan bahwa menembak atas dasar perintah atasan begitu. Bukankah kalau pelakunya atas perintah atasan, mungkin bisa dikoreksi ya Prof, apakah pelakunya ini bisa tidak diadili, artinya tidak terkena pidana ketika ini dia melakukan sesuatu atas perintah atasan begitu? Bisa. Kalau mengacu pasal 51 ayat 1 bisa, yaitu perintah yang ada kewenangannya, perintah yang diberikan oleh orang yang punya kewenangan atas perintah itu. Si penerima perintah juga harus memperhatikan kewenangan pemberi perintah untuk menembak mati atau menembaklah di tempat yang cenderung mematikan itu apa ukurannya. Di ayat 2-nya perhatikan, kalau perintah itu tidak sah, ada kalimat tepatnya begitu, maka penerima perintah tidak mendapatkan apa dimaksud di ayat 1. Kecuali dengan etiket baik. Nah, kita ukur etiket baiknya. Etiket baik itu ada di ukuran-ukuran norma, yaitu di Perpol. Karena anggota Polri ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2022, yaitu ada di situ di pasal 11. Pimpinan memberikan perintah kepada bawahan tidak boleh dilakukan apabila melanggar, ya disebut sebagai lengkapnya ini kaidah hukum, melanggar kaidah agama, melanggar kaidah kesusilaan, itu jelas. Jadi artinya semua terkait dengan ini ada ukurannya. Oleh karena itu mari kita berpikir secara legal. Jadi ada social justice yang memang orang yang tahu. Nah, tapi social justice diimbangi dengan legal justice di mana pengadilan berlangsung. Hakim memperhatikan sesuatu yang sifatnya legal, tapi yang non legal diperhatikan. Saya sebut tadi bagaimana ibunya ini berjuang keras. Eliezer berjasa untuk mengungkapkan itu hal-hal yang di luar hukum ya, non yuridis yang diperhatikan oleh hakim sebagai keseimbangan hakim memberikan prestasi kepada para pihak. Oke. Prof, ini mungkin yang menarik juga ketika replik kemarin begitu ya, jaksa penuntut umum sempat mengatakan bahwa eksekutor bahwa kuasa hukum ini lupa bahwa Barada E ini seorang eksekutor, penembak utama penyebab kematian dari Brigadir J. Namun mereka juga mengatakan ataupun kuasa hukum mengatakan bahwa Barada E ini menembak atas perintah Verdi Sambo yang merupakan atasannya begitu. Prof, melihat ini dari mata hakim bagaimana ini Prof? Kalau hakim dengan dimensi hukum ya, bukan yang non hukum tadi, maka yang dikatakan adalah bagaimana pertanggungjawaban penerima perintah atas ketentuan yang ada. Memang disuarakan dia ini pangkatnya rendah, mana mungkin melawan kepada pimpinan, tapi aturan menentukan dia harus bisa menolak dan melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi lagi tentang hal ini. Nah, ini kan menyangkut keberanian. Beranikah dia? Dan ini terungkap ketika Pandora telah dibuka peti Pandora itu, yaitu kalau tidak terjadi selesai.
Andai kata si keluarga korban Yosua tidak mengungkapkan ini, tidak berani berjuang untuk ini dibuka, wah ini bukan bangunan bukan tembak menembak, lalu ini akan dikubur biasa. Kalau dia tidak punya adat ulos, ini akan dikubur biasa. Selesai semua urusan, baik yang menyuruh, yang disuruh, yang berkait-kaitan ikut serta itu hilang semua. Nah ini harus bayangkan sebaliknya. Oleh karena itu saya harus berani mengungkapkan ini. Terserah saya mau dibully seperti apapun oleh street justice. Karena kalau social justice tidak, social justice betul tahu persoalannya. Ini ngomong apa itu? Itu aja di komentarnya begitu. Jadi kan sulit kita menghadapi masyarakat secara utuh ya, harus dipilah. Siapa yang social justice memberi ide-ide. Termasuk banyak sekali ya pejuang pertama ketika si ibu ini membongkar, ada bernama itu yang mendorong melaporkan ke Mabes Polri misalnya, itu pejuang-pejuang yang disebut sebagai social justice.